Menurut saya, guru yang merdeka itu adalah guru yang mencapai pada tahap ikhlas dan akhirnya mencapai tahap aktualisasi diri, sehingga dia mampu berdaya dan memberdayakan orang lain. Dan itu terletak pada hati dan pola pikir. Jadi, ketika guru merasa meletakkan hatinya pada suatu hal, dia akan merasa merdeka dan mampu memerdekakan orang lain, terutama anak didiknya. Bagi saya, guru yang merdeka adalah guru yang bebas dari kebiasaan dan cara berpikir yang menghambat dirinya untuk bebas berkreasi atau menciptakan sesuatu lewat ide-ide, sarana, atau hal lain yang membantu dia mengembangkan dirinya dan mengembangkan orang lain. Bagi saya, guru merdeka itu adalah guru yang tidak terbatas atau terkurung dengan standar-standar kurikulum atau standar sosial, tapi menjadi guru yang bisa mendidik secara kognitif dan karakter. Mereka bisa membebaskan setiap anak didiknya untuk dalam bermimpi dan belajar. Menurut saya, guru merdeka adalah guru yang tidak memiliki beban dalam melaksanakan tugasnya dan diimbangi dengan penghasilan yang sesuai. Menurut saya, guru yang ada di daerah saya ini belum termasuk guru yang merdeka, karena masih perlu belajar terus-menerus untuk memahami dan menguasai teknologi, khususnya teknologi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Menurut pengamatan saya, guru-guru di daerah saya belum termasuk sebagai guru merdeka. Mengapa demikian? Karena guru-guru masih perlu proses yang sangat panjang, khususnya dalam pemanfaatan teknologi. Untuk tempat yang ada di penempatan saya pada saat pengabdian, yaitu Maluku Barat Daya, itu sudah ada guru yang sudah merdeka secara personal. Mereka tidak hanya mengajar di ruangan sekolah, tapi mereka juga selalu mencari cara untuk terus bisa membuat anak penasaran untuk belajar di Tanjung Laut, belajar di Batu Karang, bermain dengan sistem dan biota laut yang ada di sana. Anak-anak jadi merdeka pola pikirnya untuk bermimpi dan menjadi apa yang mereka mau. Saya, guru di tempat saya belum dikatakan merdeka. Mengapa? Karena banyak guru yang masih terbebani dalam memberikan proses pembelajaran kepada anak karena kurang menguasai teknologi. Di MAPI, khususnya di pedalaman tempat tugas saya, kalau mau dikatakan bahwa apakah di sana sudah ada guru yang merdeka, saya katakan bahwa ya, saya melihat dari segi menciptakan sarana prasarana serta mendorong siswa atau memotivasi siswa untuk belajar. Di pedalaman di sebagian tempat tugas saya tidak ada jaringan internet, sehingga itu menuntut kami untuk menciptakan media pembelajaran dari bahan-bahan lokal yang ada. Nah, ini salah satu bahan lokal. Ini adalah hasil karya dari anak siswa saya, atau hal lain adalah ketika guru di kota atau di tempat lain sedang mengejar target supaya tema-tema di K13 itu tercapai, kami di daerah pedalaman, khususnya di pedalaman Kabupaten MAPI, bebas memilih atau menentukan materi-materi untuk mengajarkan siswa kami Calistung. Hal ini karena keterbatasan dari siswa kami. Nah, disitulah letaknya guru yang merdeka, guru yang bebas di tempat kami, khususnya di pedalaman. Hambatan yang dialami oleh sebagian besar guru-guru di Nusa Tenggara Timur untuk menjadi guru yang merdeka adalah pola pikir. Itu berkaitan dengan karakter dan pembiasaan yang berasal dari
lingkungan. Jadi hambatan yang paling utama adalah bagaimana menerapkan pola pikir dan hati yang merdeka terlebih dahulu, sehingga guru-guru mampu memerdekakan orang lain ketika dia juga sudah merdeka. Bagi saya, tantangan menjadi guru merdeka adalah guru harus belajar kembali tentang teknologi untuk berinovasi, membuat pembelajaran menarik, sehingga peserta didik merasa senang. Nah, sedangkan hambatan menjadi guru merdeka adalah: pertama, guru masih terbebani dengan administrasi yang masih diperlukan untuk kelengkapan akreditasi sekolah. Yang kedua, semakin tua usia guru, maka hambatan dalam pemanfaatan teknologi semakin besar. Hambatan apa yang dialami oleh guru yang merdeka? Yang menurut saya yang pertama adalah diri sendiri, yaitu malas, lalu kurangnya kemampuan atau keterampilan. Lalu yang kedua adalah sarana prasarana, yaitu kadangkala sarana prasarana tidak memadai atau kurang pas. Lalu yang ketiga adalah orang tua. Saya melihat bahwa kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Lalu yang keempat adalah pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, biasanya atau kadangkala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan atau pihak yang terkait tidak melihat tempat atau situasi. Yang menjadi tantangan bagi saya untuk menjadi guru merdeka di daerah saya itu ada dua. Tantangan yang pertama, guru dituntut untuk menguasai teknologi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tantangan yang kedua, guru dituntut untuk mampu memberikan motivasi atau dorongan kepada orang tua murid atau masyarakat pada umumnya agar mereka mau membuka hati dan punya niat, punya semangat untuk menyekolahkan anak mereka sehingga bisa merasakan manfaat dari pendidikan itu sendiri. Yang menjadi hambatan yang pertama itu adalah selain menyelesaikan tugas pokok yaitu mengajar dan mendidik, guru juga dibebani dengan tugas administrasi lainnya untuk menunjang kelengkapan akreditasi sekolah. Hambatan yang kedua, fasilitas penunjang semangat belajar siswa yang kurang memadai, seperti penerangan dan sarana transportasi yang kurang layak seperti yang ada sekarang ini bagi siswa yang menyeberang lautan untuk menempuh pendidikan. Karena memang Maluku Barat Daya penuh dengan keterbatasan tadi, pastinya menjadi berat buat kami ketika standar pembelajaran anak-anak didik kami itu disamaratakan. Artinya kita tidak bisa menuntut kebijakannya itu bisa one policy fit to all gitu. Karena ketika kemarin metode PJJ itu disamaratakan ke seluruh daerah dan merumahkan semua anak didik untuk tidak sekolah, menurut kami itu kan jadi kebijakan yang kurang pas karena kami nggak bisa mengambil alternatif lain ketika ada di rumah, lokasi jarak, topografi batu karang, dan lain-lain. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri buat kami di tengah pandemi. Tantangan menjadi guru merdeka adalah guru merasa sulit untuk melaksanakan proses pembelajaran saat ini karena harus menggunakan teknologi atau internet, di mana siswa harus bisa belajar secara kreatif, inovatif, dan efektif.